Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor perkapalan yaitu PT Buana Lintas Lautan Terbuka dengan kode saham BUL. Berikut sejarah berdirinya BUL. PT Buana Lintas Lautan Terbuka sebelumnya bernama Buana Listiatama, didirikan pada tanggal 12 Mei tahun 2005 dan mulai beroperasi secara komersial sejak 2005, untuk memperkuat visi dan misinya. Pada tahun 2018, perusahaan melakukan penggantian logo serta nama menjadi PT Buana Lintas Lautan, yang menekankan bahwa perusahaan membuka layar baru yang dinamis dan terus berkembang. Perusahaan memulai usahanya dalam bidang perkapalan dalam dan luar negeri, dengan menggunakan berbagai jenis kapal tanker yaitu minyak, gas, kimia, dan FPSO atau FSO. Per tahun 2017, BUL memiliki total 17 kapal yaitu 12 tanker minyak, 3 tanker gas, 1 FPSO, dan 1 tanker kimia, dengan kapasitas beragam untuk melayani pengangkutan laut, dengan deadweight tonnage atau DWT dan ukuran yang bervariasi, dan per tahun 2020, BUL kini memiliki armada sebanyak 33 kapal dengan total kapasitas 2,3 juta DWT. Berikut profil usaha BUL. PT Buana Lintas Lautan adalah perusahaan pelayaran nasional di bidang angkutan muatan cair dengan layanan utamanya adalah pengangkutan komoditi minyak dan gas cair dengan kapasitas terbesar yaitu 2,85 juta DWT, dan memiliki pertumbuhan tercepat dengan kenaikan sebesar 14 kali dari 208.000 DWT sejak tahun 2013. Berikut info dan fakta seputar BUL. BUL menjadi perusahaan pelayaran domestik pertama yang memiliki dan mengoperasikan VLGC atau Very Large Gas Carrier di Indonesia. Perusahaan merupakan salah satu rekanan yang memiliki pangsa pasar yang besar di Pertamina, dengan kontrak time charter mencakup 80 hingga 90% pendapatan perusahaan. BUL merupakan satu-satunya perusahaan kapal tanker yang dapat menikmati keuntungan dari pasar Indonesia yang stabil, sejak adanya asas sabotase dan dikombinasi oleh peluang tarif internasional. Penjelasan asas sabotase yaitu, hanya kapal berbendera Indonesia yang diizinkan untuk beroperasi dalam negeri, dan dimiliki oleh perusahaan pelayaran dengan setidaknya 51% saham oleh warga negara Indonesia dan 100% awak Indonesia. Berikut perkembangan armada yang dimiliki BUL dari tahun 2013 hingga 2020. Terlihat peningkatan kapasitas angkut mengalami kenaikan yang stabil dengan proyeksi sekitar 20%. Kapasitas pengangkutan dihasilkan oleh beberapa jenis tanker yaitu 31 kapal tanker minyak, 3 kapal tanker FPSO/FSO, 3 kapal tanker gas, dan 1 kapal tanker kimia, di mana pengoperasian 38 kapal di tahun 2020 dengan total kapasitas 2,85 juta DWT dan usia rata-rata 17,2 tahun. PT Buana Lintas Lautan saat ini memiliki 4 anak perusahaan yang beroperasi di sektor-sektor terkait yaitu, pertama, PT BUL Express Indonesia, yang fokus pada pengiriman ekspres. Kedua, PT BUL Warehousing, yang mengelola fasilitas pergudangan. Ketiga, PT BUL Logistik, yang menyediakan solusi logistik terintegrasi. Dan keempat, PT BUL Transportasi, yang mengoperasikan armada transportasi yang efisien dan handal. Berikut penghargaan yang diraih BUL. Perusahaan menerima penghargaan Perdana Meteorologi 2015 untuk kategori pengguna UTTP peduli tertib ukur dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan komitmen perusahaan dalam menjamin kepuasan klien dalam bongkar muat kargo. Pencapaian terbaru PT Buana Lintas Lautan adalah penghargaan sebagai perusahaan logistik terbaik dalam ajang penghargaan industri yang bergengsi. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen perusahaan dalam memberikan layanan logistik terbaik kepada pelanggan dan kinerja yang konsisten selama bertahun-tahun.
PT Buana Lintas Lautan mendapatkan International Rating B+ dari Fitch, B+ dari S&P, B1 dari Moody's, dan Domestic Rating A- dari Fitch. Berikut komposisi pemegang saham Bull yaitu, PT Delta Royal Sejahtera memegang kepemilikan sebesar 19,1%, PT Maju Karya Mandiri sebesar 5,4%, PT Klipan Finance Indonesia sebesar 5,3%, PT Danatama Makmur Sekuritas sebesar 2,3%, Wong Kevin sebesar 2,1%, PT Danatama Capital Investama sebesar 2%, Nani Tirtawijaya sebesar 0,5%, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur sebesar 0,3%, PT Geolink Indonesia sebesar 0,1%, Halim Yusuf sebesar 0%, Houston Yusuf sebesar 0%, PT Danatama Perkasa sebesar 0%, Fauzi Hapidexo sebesar 0%, Masyarakat Non-Warkat sebesar 62,7%, Masyarakat Warkat sebesar 0%, dan saham Treasury sebesar 0,2%. Berikut profil saham Bull. Perusahaan didirikan pada tanggal 12 Mei tahun 2005. Dengan bisnis usaha adalah jasa perkapalan, Bull masuk dalam pencatatan bursa pada tanggal 23 Mei tahun 2011, dengan harga Rp155 per lembar, dan jumlah saham beredar sebesar 6,65 miliar lembar. Berikut kinerja keuangan Bull. PT Buana Lintas Lautan membukukan pendapatan sebesar 92,27 juta US$ sepanjang 9 bulan pertama tahun 2022. Pendapatan Bull merosot 49,37% dari periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar 137,83 juta US$. Seluruh pendapatan Bull diperoleh dari pihak ketiga, terkait dengan pendapatan yang tercatat melebihi 10% dari total pendapatan, yakni berasal dari grup Pertamina sebesar 27,95 juta US$, dan grup Maersk Tankers sebesar 9,25 juta US$. Beban langsung Bull tercatat menurun sebesar 28,30% menjadi 65,05 juta US$, dari periode yang sama tahun lalu sebesar 90,73 juta US$. Laba bersih perusahaan justru melesar 61,75% menjadi 4,61 juta US$ di 9 bulan pertama tahun 2022. Salah satu penyebab peningkatan laba Bull adalah berkurangnya beban keuangan sebesar 27,21% menjadi 25,14 juta US$ setelah penyelesaian hutang. Aset Bull turun 30,26% sejak awal tahun menjadi 419,8 juta US$, dan liabilitas berkurang 46,08% menjadi 264,64 juta US$. Hal ini disebabkan oleh penyelesaian hutang. Bull menjual aset kapal sehingga jumlahnya tetap dan pinjaman jangka panjang menurun. Berikut potensi Buana Lintas Lautan di masa depan. Hubungan Bull dengan Pertamina yang telah terjalin selama 40 tahun, ditambah dengan peluang pasar yang besar di bidang transportasi energi. Terlebih lagi armada perusahaan termasuk dalam kapal-kapal terbaik yang disewa Pertamina. Kapal-kapal perusahaan memiliki umur yang relatif lebih muda dibandingkan kapal-kapal lainnya yang dimiliki atau disewa oleh Pertamina. Tingkat pasokan dan permintaan kapal yang ketat, order book rendah, scrapping kapal tua meningkat, dampak peraturan IMO yang akan mengurangi pasokan kapal. Peningkatan jumlah kapasitas angkut dari 202.000 DWT di 2013 menjadi 2,8 juta DWT di 2020. Strategi bisnis yang stabil, dan rasio keuangan yang solid serta melakukan ekspansi dengan resiko rendah, yaitu dengan membeli kapal second hand kualitas terbaik. Sekian pembahasan kali ini dari PT Buana Lintas Lautan Terbuka. Semoga dapat memberikan penjelasan untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.